Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam morning, warahmatullahi ma'am. wabarakatuh. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thanks. Fine, And how about ma'am. you? How are you? I'm great. Thank you for asking me. Hope you're in a good condition right now and get ready to study today. Are you ready for study today? Inshallah. Ready. Okay, good. Okay, before we start our class, I want to absent you first, one by one. Asep Muhammad Ramdhani, are you here? Yes, ma'am. I'm here. Okay. Sinta Nurarshi, are you here? Here, ma'am. Okay, Anggi, are you here? Yeah, I'm here. Okay, and last one, Elmira, are you here? Okay, koneksi kali ya. Okay, let's start our class with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memasuki our material in this morning, can anyone guess what we will learn today? Apakah ada yang bisa menebak hari ini kita akan belajar apa? No. No? Okay, I will give you some clue. So, I wanna ask you all, kira-kira nih, apa sih yang biasa kalian lakukan di rumah? Misalnya ketika liburan di rumah, apakah membantu orang tua, watching movie, atau main games? Makan, tidur. Sleeping, eat, poop, ma'am. Okay. Di sini ada yang suka masak nggak sih? Apakah ada yang suka masak, memasak, membantu ibunya? Aku. Oke, Sinta. Nah, kira-kira nih, dengan memasak itu, what should we do? Apa nih yang harus kita lakukan ketika kita mau masak? No idea, ma'am. No idea? Yeah, because I don't like cooking. Because I just only like eating. Oke. Nah, pertama-tama yang biasa kita lakukan ketika kita akan memasak yaitu menyiapkan alat dan bahannya, betul? Betul. Ya, betul. Oke, kemudian kita harus memotong dulu, mengupas dulu, dan yang lainnya sebelum memasaknya. Kemudian kita juga harus menggorengnya dulu, merebusnya dulu, agar makanannya matang dan bisa kita makan. Nah, hal-hal tersebut nih biasanya disebut dengan mulai dari menyiapkan, kemudian memotong, kemudian menggoreng, kemudian jadi makanannya itu disebut dengan apa? Cara-cara, ma'am. Proses. Oke, proses, cara-cara. Ada lagi? Tahapan. Tahapan. Oke, good. Nah, apa yang kalian tebak barusan ini berhubungan dengan apa yang kita akan pelajari hari ini? Wait, I want to share screen. Nah, seperti yang kalian lihat, bahwa hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks, yaitu procedure text. Mungkin di antara kalian pernah mendengar, bahkan mengenal jenis teks ini. Mungkin saat di SMP-nya, kalian mengenal teks ini, kemudian menjadi bahan praktek mungkin. Nah, for now, kita akan mempelajarinya secara lebih detail. Pertama, what is procedure text? Ada yang bisa jawab? What is procedure text? Dilihat dari clue yang tadi. Procedure text is the text which is concerned about
the way we make something, the way we are doing something, and etc. Okay, good. Anyone? Anyone else? Ada yang mau menjawab lagi? What is a procedure text? No? Okay. Sama. Nah, bisa dilihat bahwa procedure text is a text which aims to inform the readers about the steps to do something. Yang artinya bahwa procedure text adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah, kemudian cara-cara dalam melakukan sesuatu atau untuk menjelaskan how something is made. Bagaimana sesuatu itu dibuat. Use digunakan or done through a sequence of steps. Jadi melalui beberapa tahapan atau steps. Nah, dengan langkah-langkah yang tentunya harus jelas dan berurutan karena ini menyangkut dengan bagaimana kita melakukan sesuatu atau bagaimana kita melakukan membuat atau menggunakan sesuatu. Nah, biasanya teks ini diawali dengan how to. Like for example, how to operate. Bisa jadi how to operate Zoom, how to operate Google Meet, how to operate a remote TV, or etc. Or how to make. How to make, biasanya how to make itu biasanya tentang food atau makanan. Seperti how to make iced tea, how to make cake, and etc. Got it, class? Got it, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Tentunya, dalam sebuah teks pasti terdapat structure. Structure untuk apa sih? Structure ini biasanya untuk membentuk teks tersebut agar tersusun dan kita akan membacanya secara jelas. Nah, untuk procedure text ini memiliki generic structure. Ini pastinya udah familiar ya, kalian juga pasti udah tahu bahwa dalam procedure text ini memiliki aim atau goal dalam strukturnya. Tentunya ini menjadi hal utama karena aim atau goal ini mempunyai tujuan untuk memberitahukan tulisan ini itu untuk apa dan apa isinya. Biasanya bagian ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. For example, how to make kimbap, how to make iced tea, how to make cake, atau bisa juga how to operate, seperti itu. Kemudian, ada yang kedua adalah ingredients or material. Tentunya, ini merupakan bagian yang menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks tersebut. Seperti itu. Ketika kita ingin membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu, tentunya harus ada alat dan bahannya. Seperti itu. Nah, for example, the ingredients to make kimbap are rice, and then vegetable, it's optional, nori, and so on. And for the last one of generic structure of procedure text is step or method. Nah, dalam bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari procedure text tersebut. Tentunya setelah ada tujuan, kita akan membuat apa? Kemudian adanya bahan-bahan, kita akan membuat apa? Tentunya akan ada cara untuk kita membuat sesuatu tersebut. Contohnya, first, cook a rice. Then, slice the vegetable, and so on. Okay, before we continue our material, you want to ask anyone want to ask me? Apakah ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan No, ma'am. So clear enough, ma'am. I No, understand. ma'am. Okay. Kalian bisa lihat di sini, for example of procedure text. Lihat. How to make orange juice ini merupakan bagian dari
aim, goal, or cycle. Tujuannya. Kemudian, adapun ingredients terdiri dari orange, water, 1 teaspoon of sugar. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang diperlukannya. Kemudian adapun step-nya. For the first, wash the orange in running water thoroughly. Cut them in half horizontally. Squeeze each half of orange by your hand using an orange juicer. Collect the juice in a bowl. Attachment comes with a citrus juicer. Filter the juice using a strainer. Add water, sugar, and mix well. The orange juice is ready to serve. Nah, ini termasuk ke dalam step or procedure or methods. Ini termasuk ke dalam cara-cara bagaimana kita membuat orange juice. And sampai sini, kira-kira ada yang tidak dipahami atau yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Inshallah clear enough, ma'am. Sudah dimengerti semuanya. Paham. Okay, thank you. So, for the next is assignment. Jadi ini adalah assignment atau tugas latihan untuk kalian di rumah. Tapi kalau di rumah, kita juga sekarang di rumah ya, karena pembelajarannya sedang online. Nah, untuk teknisnya, siswa yang memiliki nomor absen ganjil, like 1, 3, 5, 7, and etc., please make a procedure text about how to use something. Example, like how to use Zoom, Microsoft Word, remote, TV, and so on. Dan untuk siswa yang absennya genap, like 2, 4, 6, 8, and etc., please make a procedure text about how to make some food, like fried rice, iced tea, noodle, and so on. It's up to you guys. Bisa dipahami tugasnya? Yes, ma'am. Oke. Nah, untuk tugasnya nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan melalui email kelas ya, di Google Classroom. Menggunakan Google Classroom. Oke? Oke, Tugasnya ma'am. dipahami tugasnya? Yes, ma'am. Oke. Nah, jika tidak ada yang mau ditanyakan dan berhubung time is over, oke, mari kita akhiri kelas ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Thank you everyone for joining this class. I'm so appreciate and I hope apa yang kalian pelajari hari ini itu akan bisa bermanfaat dan kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dipraktekkan di kegiatan sehari-hari agar membantu pemahaman kalian untuk menjadi yang lebih baik gitu. Oke, thank you class. Selamat beraktivitas kembali and have a nice day guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. You're welcome.